buah hati, belayan jiwa dicium, dipeluk, dicinta oleh ayahanda Ya'qub alaihi salam. Tapi kemudian ujian itu datang. Ya, wahai ayahku, inni ara fil manam, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat ada 11 bulan bintang. Lalu kemudian matahari dan rembulan bersimpuh sujud kepadaku. Ra'aituhum li sajidin. Aku tengok mereka sujud kepadaku. Apa kata Ya'qub kepada Yusuf? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan membuat tipu daya. Kalau yang membunuh kita orang lain sakit tapi tak terlalu menyakitkan. Ini yang menipu daya ni siapa? Ikhwatika, saudara kandung. Ayah, ya, boleh kami bawa adik kami bermain berlari-lari ke gurun pasir? Bawalah. Mereka bawa. Apa yang mereka lakukan? Mereka masukkan ke dalam fi ghayabatil jubb, dalam sumur, dalam perigi yang dalam tak berair. Setelah itu mereka pun pulang dengan membawa darah bidamin kazib, darah palsu, darah kambing yang mereka sapukan ke baju. Lalu mereka katakan, manakala kami bermain, kami tinggalkan adik kami tersayang Yusuf, lalu kemudian serigala menerkapnya dan kami tak dapat menyelamatkannya. Tengoklah ayah menangis Ya'qub alaihi salam sampai kering air matanya, buta dia. Adakah yang lebih hebat daripada berpisah dengan anak Nabiullah Ya'qub alaihi salam? Tapi Allah punya rencana lain. Allah ingin angkat derajat Yusuf alaihissalam. Kalau ada orang mengatakan derajat engkau diangkat dari atas tanah ke atas langit, biasa. Yusuf diangkat Allah bukan dari atas tanah, tapi dalam sumur yang lebih rendah daripada tanah. Diangkat Allah menjadi apa? Prime Minister di negeri bernama Egypt, Mesir, Kahirah kata orang sekarang. Diangkat Allah menjadi khizanah, penjaga perbendaharaan negeri Mesir. Allah angkat derajatnya Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai ujian itu tak pernah berhenti. Bersaudara kandung, saudara kandung mencampakkan dia ke dalam. Masuk ke dalam penjara. Orang di penjara pula pun lupa kepada Nia saat untuk menceritakan, nanti kau ceritakan tentang aku. Ya, kawan di penjara itu pun lupa. Maka apa maknanya? Jangan bersandar kepada saudara, sayang saudara ada berada. Kalau tak kerana musim padi, takkan burung tempua bersarang rendah. Ada burung, dia sarang dia selalu tinggi ke atas pokok kelapa. Tapi bila musim padi tiba, dia turun ke bawah. Kenapa? Karena ada buah padi. Begitulah sayang bersaudara. Ada berada. Kalaulah tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Sayang ibu sepanjang jalan, sayang saudara ada berada, sayang ayah di simpang jalan. Mengapa disebut sayang ayah di simpang jalan? Sebab bila emak kita mati, dia akan berbelok ke simpang yang lain. Yusuf alaihi salam merasakan bagaimana sayang bersaudara, sampai akhirnya keelokan rupa paras yang handsome itu pun juga menjadi ujian. Mengapa? Imra'atul azizi turawidu fataha. Istri tuan menteri raja suka kepada anak muda. Sampai fitnah itu datang, dia tarik dari belakang. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Manakala Zulaika ingin kepada dia, dia pun juga ingin kepada Zulaika. Laula an raha burhan, kalaulah bukan karena tampak burhan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah datang, lalu kemudian Allah selamatkan dia sampai dia katakan as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Kalau begini hidup ya Allah, lebih baiklah aku dalam penjara. Di dalam penjara dia merenung kembali sampai masanya Allah melepaskan dia. Anak-anak muda di kota membicarakan, tuan raja punya istri suka kepada anak muda bernama Yusuf.
maka mereka diberikan buah-buahan. Apa kata perempuan-perempuan itu? Qata'na aydiyahunna. Mereka bukan memotongkan pisau ke buah yang di tangan. Aydiyahunna, tangan mereka yang mereka potong saat melihat Yusuf. Apa kata mereka? Ma hadza illa malakun karim. Yang kami pandang ini bukan manusia, tapi malaikat yang agung dan mulia. Marahkah Yusuf kepada saudara-saudaranya yang dulu mencampakkannya ke dalam sumur tua? Tidak. Dia tersenyum. Dia ambil cawan, dia masukkan ke dalam beg kis yang ada pada saudaranya. Musim kemarau, ayah mereka berpesan, udkhulu min abwabin mutafarriqah. Pergilah kalian ke Mesir. Udkhulu Misra insyaallah aminin. Nanti kalian cari gandum karena musim kemarau panjang. Manakala mereka datang ke Mesir, lalu kemudian Yusuf tahu inilah saudaraku, ilham dari Allah. Bagaimana caranya? Salah seorang dari mereka mesti ditangkap karena sudah mencuri cawan daripada emas. Lalu kemudian ayahnya mesti datang untuk menjemput. Maka ketika itu kata Yusuf alaihissalam, bawakan bajuku ini, berikan kepada Yakub. Belum lagi baju Yusuf datang, apa kata Yakub? Inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Begitu sayang seorang ayah kepada anak. Jangankan parfum minyak wanginya, baunya pun tercium oleh ayah. Inni la ajidu riha Yusuf. Apa sebenarnya yang ingin diceritakan Allah dalam Al-Quran itu? Faqsusil qasasa ya Muhammad. Ceritakan kisah-kisah itu kepada umatmu, la'allakum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka mau berpikir. Saat membaca cerita Yusuf, yang muda-muda, yang handsome-handsome berpikir, ternyata handsome pun banyak juga ujiannya. Apalagi tak handsome? Yang punya anak memikirkan tentang Yakub. Oh, ternyata begitu pula Yakub. Namanya 4 kali pula kita sebut tadi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa nama dia yang disebut? Kerana bapa daripada nabi-nabi sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Yahudi mengagungkan Musa, Nasrani mengagungkan Isa, Muhammad mengagungkan Islam, mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga nasab bertemu pada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi, Zeus. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari jalur ini, tapi dari jalan yang lain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana Abdullah, ana Abdul Muttalib, ana Hashim, ana Abdi Manaf, ana Qusay, keturunan Kilab Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, anak kandung anak keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Maka kita sebut nama dia kerana bertemu 3 nasab, Muhammad, Isa, Musa, pada satu titik yang terdekat adalah Ibrahim alaihissalam. Walaupun bila kita naik ke atas, kita pun semua adalah keturunan Nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi bila ada orang mengaku ke saya, aku ni keturunan Nabi, aku pun Nabi juga. Bedanya tuanku Habib Sayyidi Nabi Muhammad SAW, aku Nabi Adam. Yang tidak daripada Nabi Adam seorang sahaja, Charles Darwin, dia dari kera. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manakala Nabi Ibrahim alaihissalam pun menghadapi ujian. Ustaz Abdul Samad, ya, saya ni seorang pemuda sudah berhijrah ke jalan Allah, alhamdulillah. Tapi ayah yang saya hadapi ini luar biasa. Bahkan sudah sampai pada tingkat level bukan luar biasa, tapi luar binasa. Macam mana saya ni Ustaz? Engkau bacalah Ibrahim alaihissalam menghadapi anak Nabi Yusuf alaihissalam, menghadapi perempuan cantik mengejar-ngejar Nabi Yusuf alaihissalam, menghadapi penyakit yang tak berhenti Nabi Ayyub alaihissalam.
Bagaimana kalau menghadapi ayah Ibrahim alaihissalam? Ya abati, wahai ayahku. Apa kata dia kepada ayahnya bernama Azar? Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Mengapalah engkau menyembah berhala saja, wahai Azar? Apa kata Azar? La illam tantahi Ibrahim, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, tak berhenti mengajak aku berhenti menyembah patung berhala ini, la arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliyah, tinggalkan aku, pergi sana. Apa kata Ibrahim? Kasarkah cakap Ibrahim? Apakah Ibrahim katakan halal darahmu ayah, mari ku pancung kepala kau? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Dia katakan, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk engkau. Innahu kana bi hafiya, kerana Allah dekat dengan aku dan dia selalu mengabulkan doa-doaku. Lembut cakap Ibrahim kepada Azar. Maka lembut pula cakap anaknya kepada dia ketika dia katakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku pandang dalam mimpiku, anni azba'uka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa kata anaknya? If'al ma tu'fal, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, janji Allah, bila kau berbakti pada orang tuamu, maka anakmu pun akan membuat yang sama kepada engkau. Apa dulu yang engkau tanam, itu juga yang engkau tuai. Bila hari ini kita menuai rumput, maka dulu mungkin kita sedang menebar benih-benih rumput. Sedangkan padi ditanam, tumbuh juga rumput. Konon lagilah rumput itu betul ditanam, takkan tumbuh padi. Belum ada orang menanam rumput tumbuh padi. Kalaulah rumput ditanam tumbuh padi, maka tak ada lapangan golf, semuanya berisi padi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Ibrahim alaihissalam sudah selesai dengan ayah, dia berhadapan lagi dengan istri, menikah dengan Sarah, tapi anak tak kunjung tiba. Apa boleh buat? Maka dia mesti membuka cabang yang baru, cawangan. Hajar pun juga tak ada. Susahkah bagi Allah membuat kedua perempuan ini hamil punya anak? Tak susah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi Allah ingin melihat munajat engkau di tengah malam. Tak berhenti dia berdoa. Doanya kita semua hafal. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ustaz Abdul Somad, ya, saya sudah menikah 5 tahun. Sudah baca Rabbi habli minas salihin? Belum juga. Apalagi doa? Itulah doa Ibrahim. Umur berapa Ibrahim baru datang Ismail itu? Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir 86 tahun. Jadi saya nak tunggu 86 tahun. Ibrahim umur dia panjang. Satu riwayat menyebut 175 tahun. Riwayat lain menyebut 200 tahun. Ibrahim 200, 175. Musa lebih rendah, 125. Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63. Kita tak sampai. Kata Nabi SAW, umur umatku baina sittina wa sab'in, 60, 70. Sedikit sekali yang melampau daripada itu. Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Ini banyak anak muda bangga, saya nampaknya lama lagi Pak Ustaz. Yang tua pula putus asa. Pak Cik bagaimana? Saya nampaknya sudah diintai-intai malaikat maut. Kita semua ni selalu dalam pandangan malaikat maut. Allah Ta'ala saja yang belum mengizinkan dia. Orang yang tak datang ke masjid sampai pukul 7 kurang suku ni, tetaplah Allah Ta'ala memberikan rahmat pada dia. Kata malaikat, aku cabut nyawa dia sekarang ya Allah. Tunggu, belum masanya lagi. Boleh jadi ia esok bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allazi khalaqal mauta, dia yang menghidupkan. Wal hayata, dia yang mematikan. Dia menciptakan mati, dia juga menciptakan hidup. Untuk apa? Satu saja,
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kerana Allah ingin melihat, memandang siapa yang paling baik amalnya. Ibrahim amalnya baik, dia tetap Rabbi habli minas salihin, sampai masanya tiba, lahir juga anak itu bernama Ismail. Kabulkan. Ya Allah, bahasa Ibrani. Kabulkan. Ya Allah. Saking lamanya dia sebut Ismail, kabulkan ya Allah. Ismail, kabulkan ya Allah. Maka anak itu lahir pun dia kasih Ismail, kabulkan ya Allah. Tapi jangan selepas ini ada jemaah nama Tuan Ismail, Tuan kabulkanlah ya Allah. Lalu kemudian bagaimana dengan Hajar yang katanya Aqim, takkan mungkin punya anak. 86 tahun umur Ibrahim, lahir Ismail. 13 tahun selepas itu, 99 tahun umur Ibrahim, lahir anak yang baru dari istri yang lama bernama Sarah. Yang kata orang, semua orang Palestina mengatakan Sarah takkan mungkin punya anak. Tapi tidak, kata manusia. Ya, kata Allah, tak ada yang mustahil bagi Allah. Lahir anak bernama Ishak, Yitzhak Rabin, Ishak, Yitzhak, tertawa. Mengapa Nabi Ibrahim bagi nama anak itu tertawa? Lucu Nabi Ibrahim menengok bagaimana Allah membuat cerita. Yang dulu kata orang tak mungkin punya anak, tapi selepas 99 tahun istri yang tua itu melahirkan anak. 13 tahun selepas Hajar, Allah Maha Kuasa. Maka bila hari ini belum juga lahir, bila hari ini belum juga datang, sebenarnya Allah hanya ingin melihat kita terbangun di tengah malam, mengangkat tangan, meneteskan air mata, sampai pada masanya apa yang terjadi pada nabi-nabi itu juga akan diberikan Allah kepada kita. Karena kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus, yang sudah kau berikan kepada siapa? Minan nabiyyin, nabi-nabi, wassiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, yang mati syahid, wassalihin, orang-orang saleh. Maka jangan pernah berputus asa. Sedih dalam penjara, tapi kemudian dia ambil pena, dia tuliskan, la tahzan, don't be sad, jangan sedih. Buku yang ditulis dari tangan akan ke tangan juga perginya, tapi buku yang ditulis dari hati akan menyentuh hati. Berapa banyak buku yang ditulis dari tangan, yang membeli sampai ke tangan. Ini buku sudah saya tulis, kenapa awak tak baca? Saya sudah beli Ustaz. Terus sampul plastiknya pun belum saya buka juga lagi. Dari tangan hanya sampai ke tangan. Tapi manakala buku itu ditulis dari hati, dan bisayat la ta'zan, jangan kau sedih, ke hati juga masuknya, dibaca, meleleh air mata pembaca. Siapa menulisnya? Aid Al-Qarni, ketika dia merasa sedih di dalam penjara. Siapa lagi hamba Allah yang juga dalam kesedihan tapi masih sempat menorehkan tinta di atas kertas? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Komunis menuduhnya ingin membunuh Mr. Presiden. Ini orang harus dimasukkan ke dalam penjara. Mesti, wajib, kalau tidak dia akan membangkitkan gejolak umat, revolusi. Maka 4 tahun lamanya di dalam penjara. Di tempat sampah yang busuk, di tempat dalam keadaan sakit, Buya Hamka, dia di dalam, tapi dia tuliskan tafsir Al-Azhar. Yang memenjarakannya mati, yang mengadukannya mati, yang memfitnahnya mati, tapi Hamka tak pernah mati. Jasadnya mungkin di dalam kubur, tapi namanya harum semerbak. Sampai hari ini orang berkata Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sakit hatikah dia kepada orang yang memfitnahnya? Suatu hari selepas keluar dari penjara, dia duduk di rumahnya. Lalu kemudian orang datang, seorang tentara, berkata kepada dia, Buya Hamka, ini ada secari surat wasiat. Apa isinya? Orang yang memenjarakan engkau dulu di akhir hayatnya berkata, bila aku mati nanti, maka yang menjadi imam solat jenazahku mestilah
Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka memakai kain, dia pakai jubahnya, dia datang mengimami solat jenazah. Begitulah lembutnya hati seorang ulama. Andai itu terjadi pada diri Abdul Somad, hai Abdul Somad, orang yang memfitnah engkau, mencaci maki engkau di internet itu dulu sekarang mati, dan dia ingin engkaulah jadi imam solat jenazahnya, maka saya akan berkata, carilah tuan imam di masjid yang lain, karena hatiku sedang panas sepanas-panasnya. Bila hati panas, doanya sama tapi bunyinya berbeza. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Patutlah Abdul Somad tak boleh dapat PhD, dia hanya setakat LCMA, LC lisans dari Al-Azhar. 4 tahun saya di Al-Azhar, Azhar hanya bagi lisans. Hamka tak pernah di Al-Azhar, Al-Azhar panggil dia bagi PhD. Saya sakit hati pada Buya Hamka. Sampai hati Azhar bagi PhD pada Hamka. Tapi setelah baca bagaimana kisah dia, ditulis oleh anaknya bernama Irfan Hamka dalam buku bertajuk Ayah. Kenapa anaknya menulis buku tentang dia Ayah? Kerana dia pun dulu menulis tentang ayahnya berjudul Ayahku. Apa yang kau lakukan pada ayahmu, anakmu kan melakukan yang sama pada engkau. Mengapa anakku ni selalu mencaci maki aku? Jangan kau tanyakan padaku, tanyalah pada dirimu apa yang sudah kau lakukan dulu pada ayah dan bunda. Puan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ni penuh dengan ujian. Tapi sebenarnya bila kita husnuzan pada Allah, Allah hanya ingin menguatkan kita. Dan ada amal yang lebih hebat balasannya daripada mati syahid, lebih hebat, lebih besar daripada membangun masjid, lebih besar daripada haji mabrur. Bila orang dapat surga kerana haji mabrur, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur balasannya ke surga kerana duit dia sudah habis, anak istri dia tinggalkan 35 hari, dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul, dia melontar jumrah, dia wukuf di padang Arafah. Tapi ada orang membangun masjid, duit dia habis, sudah bangunkan masjid, tanah dia bagi wakaf, tapi ada amal yang tidak berputar, tidak bergerak, hanya diam saja. Apa dia? Sabar. Sabar adalah amal yang paling ringan, diam saja. Tapi sabar itu pula yang paling berat. Berapa banyak orang tak dapat diam, lidahnya mencaci maki, tangannya mencakar-cakar. Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyuh. Siapa yang memukul-mukul pipi, menampar-nampar wajah, menarik-narik kantong, menjambak, menarik rambut, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang datang, diam. Sebelum mengaji tak ada datang apapun. Selepas mengaji datang silih berganti. Sesungguhnya ada 3 yang diinginkan Allah. Pertama, Allah ingin hapuskan segala silap dan salah. Yang kedua, Allah ingin berikan balasan lebih hebat dari haji mabrur dan mati syahid, balasan sabar. Yang ketiga, hamba ini sudah Allah letakkan di surga VVIP, very very important person. Tapi amal dia kurang. Hai malaikat, ya, ini hamba sudah aku letakkan di Al-Firdaus. Coba engkau pandang sembahyangnya, belum lengkap ya Allah. Puasa sunnahnya sekali-sekali ada juga, itu pun kerana istri dia tak masak. Zikir dia, kadang-kadang di depan orang ramai dia berzikir, dia anggukkan kepala, tak apa dia anggukkan. Yang lain kurang, maka beri dia ujian. Manakala dia sabar, tempatkan dia ke sana. Manakala dia menyumpah serapah caci maki, maka tak layak dia untuk berada di sana. Idza sa'altumullah, kalau kamu minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, pandanglah, mintalah yang paling tinggi. Kalau minta surga, minta yang paling tinggi, minta firdaus. Maka tak betul kalau ada orang minta, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, tepi-tepi pun tak apalah. Jangan, minta yang paling baik, yang mulia. Nabi menyuruh kita berbuat macam itu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dimaklumkan 60 menit untuk menyampaikan tazkirah dan 60 menit pula untuk menjawab soalan-soalan. Sampai juga waktu yang